Lu bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lu, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita take bumper dulu ya. Yah, ganggu lu. BTB, roll! Ada yang bunyi. Wah, ini kan biasanya ada yang suka WhatsApp ke WhatsApp warung Madura swasta nih. Nah, karena ngelihat tadi aku share foto kamu yang kesini. Ini ada yang nanya-nanya nih ke kamu. Tapi ngobrolnya di sana aja yuk. Kenapa? Itu di tempat ojek, walaupun udah gak ada Yamaha-nya. Nah, nih Dewi ada beberapa pertanyaan. Ini yang sebenarnya sempat kita bahas sih tadi. Dari Mariana di Cikampek. Mau nanya ke Mbak Dewi, apa rasanya pas cium tangan paus? Kamu jadi salaman doang atau sampai cium? Salaman tapi saya genggam tangannya, Beb. Nggak sampai cium, Beb. Bener nggak? Kemarin aku baca di mana ya? Katanya paus itu kalau salaman dengan orang itu lama gitu. Artinya bukan langsung salaman lepas. Iya, biasanya seperti itu, Beb. Tapi saya pernah lihat di salah satu video. Jadi berita ada dicium gitu kan tangannya. Tapi itu kayaknya sampai kena lidah. Jadi langsung ditarik sama beliau. Gitu. Iya. Jadi yang penting kan kita tahu aja lah salamannya jangan yang berlebihan. Betul. Itu yang mengingatkan saya kepada salah satu akhlak Nabi Muhammad. Itu kalau bersalaman, beliau tidak pernah terlebih dulu melepaskan tangannya kepada orang yang bersalaman dengan beliau sebagai bentuk akhlak beliau. Walaupun kalau sekarang agak susah ya kalau tokoh seperti paus terus bertahan terus ya gak ada habisnya lah. Dia terus-terusan tuh megang. Tapi konon memberikan waktu untuk orang yang bersalaman merasakan. Betul, ya. Bahkan kalau ada misalnya yang diajak salaman nih mau ngomong tuh beliau dengerin loh. Oke. Kayak gitu, Beb. Oke. Dan itu selalu diikuti penerjemah nggak? Kalau pas saya debatkan nggak, yang ngikutin pengawalnya yang bawa, misal kayak bawa minum kayak gitu, Beb. Oh gitu, oke. Mungkin asumsinya kalau orang yang datang ke Vatikan tuh mengerti bahasa Italia atau bahasa Inggris mungkin seperti itu ya, Beb. Iya. Iya, mic-nya belum turun nih. Nih. Ya. Dibungkam. Kenapa saya lupa? Karena ini cuman gimmick. Dan ini juga ya, mungkin gue juga perlu jelasin bahwa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah beberapa madhab fikih itu memperbolehkan seorang yang bukan mahram untuk bersalaman dengan seorang yang sudah tua, apalagi di sana kalau ada perkara-perkara yang penting untuk syiar agama Islam. Dengan syarat memang tidak akan terjadi fitnah dan tidak ada syahwat gitu. Itu sih saya juga soal jabat tangan ya, Bib. Dulu kan ada juga yang mengkritik, kok jabat tangan dengan bukan mahram dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi itu berpendapat setiap larangan itu kan pasti ada alasan ya, Bib. Gak mungkin tiba-tiba dilarang gitu. Jadi misalnya berjabat tangan, itu kan gak boleh pasti ada kekhawatiran ya. Dikhawatirkan misal habis berjabat tangan ada syahwat terus tindakan yang tidak diinginkan. Tapi kan ketika saya berjabat tangan dengan paus itu kan saya nggak mungkin diapa-apain gitu. Betul. Apalagi di tempat umum ya. Umum gitu kan. Iya. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa orang saya nggak. Betul. Gitu kan. Dan nggak ada intensitas syahwat juga kan. Betul. Apalagi di dalamnya ada nilai toleransi, ada nilai dakwah, ada kemaslahatan. Sehingga memang dalam beberapa madhab itu diperbolehkan. Karena posisinya paus ya. Waktu itu umur 80 sekian udah juga kan. Sekarang 87 berarti 5 tahun yang lalu masih 82an. Iya 82 orang yang sudah tua lah. Dan apalagi paus kan. Iya dan udah melepaskan. Memang sudah gak nikah kan. Jadi udah jauh lah dari hal kayak gitu. Iya dan memang gak nikah kan. Gak boleh nikah paus tuh. Nah ini juga pertanyaan buat Dewi dari Brian di Manado. Bib tanya ke Mbak Dewi, kira-kira orang seperti paus itu ada yang kontra nggak ya? Nah kamu pernah ini nggak dapat pengalaman, misalnya nyeritain gini, tapi dia bilang hal-hal yang apaan sih gitu, misalnya, atau nggak setuju sama pujian kamu terhadap paus gitu? Setiap pemimpin itu kan pasti ada pro kontra ya, Bib. Nah saya juga pernah ada teman gitu yang sharing kan dari teman Katolik, konon juga ada kok orang-orang di internal mereka sendiri gitu yang internal Katolik. Iya, maksudnya yang menganggap paus ini terlalu anti kemapanan, terlalu apa ya, istilahnya beda dari yang lain itu dia, dalam tanda kutip anomali gitu. Di saat yang lain itu kan tetap sederhana tapi tetap menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, tapi ini enggak. Tapi
Paus itu kan tetap jalan terus ya, karena beliau tuh yakin akan tujuannya itu tujuan yang baik dan untuk kemaslahatan banyak orang kan. Jadi beliau tetap jalan terus. Tapi bagi saya dikritik orang selama jalan dia benar itu nggak usah dipeduliin. Kecuali kita memang salah dikritik, nah itu baru ya, Bi. Betul. Pecinta tidak butuh klarifikasi dan pembenci tidak akan mendengar klarifikasi. Dan setahu aku di awal-awal Paus ini memimpin, beliau akan menggantikan Paus Benediktus yang mengundurkan diri kan. Betul, ya, itu. Itu memang banyak cerita-cerita tentang perbedaan pendapat sebagian orang Katolik terhadap Paus Fransiskus ini kan, karena memang beliau Paus non Eropa pertama dengan gaya kepemimpinan yang relatif spesifik, unik, sehingga maklum lah kalau di awal-awal pasti bukan mungkin karena tidak setuju, tapi pengen dapat pemahaman kenapa dia begini, kok gak begitu ya, karena dia keluar dari biasanya tradisi kepausan yang ada. Walaupun tentu itu tidak bertentangan dengan dogma-dogma Katolik pasti kan. Itu soal hal-hal yang memang menjadi gaya seorang paus yang unik sendiri-sendiri. Beliau lebih berani mengatakan aja ya, Bib ya. Iya, paus berani. ini sangat dan lebih ini konon seorang Romo bercerita beliau ini seorang paus yang dikenal penuh dengan spontanitas. Makanya tuh, iya, karena beliau itu sering katanya secara protokol nih seharusnya jalan terus, tiba-tiba minta berhenti karena mau nemuin orang yang menarik beliau. Apalagi dalam keyakinan Katolik pasti beliau ini kan dinilai memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga ketika memilih berhenti pasti itu karena pertimbangan-pertimbangan hati dan spiritualitas dalam keyakinan Katolik tuh. Betul. Oke, jadi tapi tetap aja ya. Ada aja orang yang minimal mempertanyakan atau bahkan nggak suka ya. Nah, ini dari Aziz di Jakarta. Habib, kalau dapat kesempatan belajar Katolik ke Vatikan, tertarik nggak, Bib? Tertarik lah. Iya, kenapa nggak belajar? Betul, apalagi bagi saya dan Dewi yang memang aktivis toleransi dan persaudaraan antar iman dan antar agama. Itu penting agar kita bisa menjelaskan khususnya kepada saudara-saudara muslim kita tentang Katolik dalam perspektif kekatolikan. Karena seringkali kesalahpahaman bahkan kebencian kita kepada agama lain lantaran kita belajar agama lain dalam perspektif agama kita. Sehingga yang kita pahami dan pelajari hanyalah kesalahan atau kesalahpahaman kita. Jadi biarkan mereka menceritakan agamanya kepada kita yang menurut kita pasti agama itu tidak benar. Karena kita memilih Islam karena Islam yang benar ya. Tapi kita jadi paham. Iya betul, dan kita kan beragama itu kan memang harus fanatik ya, Bib. Saya meyakini Islam ya saya fanatik Islam itu benar. Cuman kan kalau saya pribadi cukup ya agama yang saya yakini ini yang paling benar titik. Nggak usah agama yang saya yakini ini yang benar punyamu salah, itu kan nggak perlu lah kita ngomong seperti itu ya. Iya, artinya gini, Ja'al haq wa dhahaqal batil kata Al-Quran. Ketika cahaya itu datang, maka segala kegelapan itu pergi tanpa kamu mengusirnya. Jadi nggak perlulah kamu ngobrolin tentang agama lain kecuali dalam nada yang positif demi toleransi. Fokus aja mengedukasi orang untuk belajar dan memahami agamanya agar orang memeluk erat agama kita, bukan membenci agama lain. Betul, gitu. Sepakat. Jadi pengen lah kalau ada kesempatan ke Vatikan, mau banget. Tampilin Romo Markus apa, Bib? Boleh? Aku boleh. Wih, seneng banget, serius. Karena gini, kebetulan aku itu kan juga suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang eksotik seperti itu. Melihat bangunan-bangunan yang tapi Habib di sana lihat patung yang menunjukkan seluruh organ tubuh manusia gitu, Habib nggak apa-apa? Ya, yang kalau gitu mah kita jalan di jalanan condet juga ketemu kan perempuan yang buka aurat, tinggal kita nggak lihat aja kan. Itu pilihan kedaulatan kita. Yang penting nggak di foto aja sama kita tuh. Apalagi di share di Instagram bisa rame tuh. Tapi saya tuh dari jauh aja suka tuh ngelihat bangunan-bangunan seperti itu. Dan tentu kayak tadi pertanyaan-pertanyaanku itu kan receh-receh. Karena memang penasaran. Di Vatikan tuh ada ini nggak ya, ada itu nggak ya, dan lain sebagainya. Emang penasaran aja, pengen suatu saat tuh betul-betul nyampe. Berarti visanya visa ke Vatikan? Visa saya visa ke Roma sih waktu itu. Oh, visanya ke Roma doang? Saya karena jadi kita kalau mau ke Vatikan, Bib, ngurus visanya tuh di kedutaan Italia. Oh gitu. Dan pasti diterima? Karena saya dulu ada rekomendasi suratnya dari Vatikan, jadi prosesnya tuh lebih kalau saya ya enak.
Habib, who is Habib? No. Tapi Bib, saya yang ke Italia yang pertama itu ada pengalaman ya Bib. Saya kan waktu itu pakai jilbab sendiri nih di pesawat itu. Saya turun di bandara di Roma itu kan. Tiba-tiba petugas bandara itu mendekati saya gitu kan, mau diperiksa gitu. Dia nanya, kamu pilih diperiksa di sini, maksudnya dilihat di sini, atau kamu masuk ke ruangan gitu. Dan saya membuka jilbab saya, tapi isinya semua orang perempuan gitu, nggak ada yang ini. Kemudian saya kan penasaran, ya udah saya minta masuk di dalam ruangan aja gitu kan. Kemudian saya memang membuka jilbab saya kan, dicek nggak ada apa-apa. Kemudian saya memang bertanya gitu, karena saya baru pertama kala itu pemeriksaan kenapa harus seperti ini gitu loh. Mereka sampaikan seperti ini tuh sebenarnya random, nggak hanya dia tuh nggak memandang yang pakai jilbab ini Islam atau apa gitu kan. Tapi semua yang kelihatan tertutup mereka tuh akan random check. Periksa. Dan selama kita nggak bawa apa-apa nggak masalah kayak gitu. Dan kalau ini kan, kalau imigrasi itu emang random banget lah. Kita kelihatan berkeringat aja, kelihatan celingak-celinguk, kelihatan nggak meyakinkan, langsung lama tuh jadi prosesnya. Aku aja pernah tengkar sama orang imigrasi karena jadi temanku dan aku itu sama-sama paspornya itu dikasih sampul gitu. Punya teman nggak suruh buka sampul, punya aku suruh buka sampul. Akhirnya lah kenapa teman saya? Kata dia, ayo. Iya kan? Gitu, ya dia emang random cek aja dan dia kan pasti karena pengalaman ngadepin ribuan orang setiap hari, udah punya feeling lah sehingga saya merasa perlu nih ditanya ini, ditanya itu sehingga setiap orang pasti punya treatment yang berbeda-beda tuh di imigrasi. Dan itu masuknya kan kalau dalam konteks Islam adalah kedaruratan dan untuk juga memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa kita bukan mau membawa keburukan, kita mau membawa rahmat, cinta kasih ke sana, yaitu untuk membangun toleransi. Jadi pengen tuh saya aja, jangankan ke Vatikan, ke Istiqlal aja saya yang minta diundang, apalagi ke Vatikan tuh udah pasti suka tuh. Nah ini dari Randi di Palembang, Mbak Dewi tahu nggak cara pemilihan paus? Apakah ada politiknya juga? Pemilihannya di pemilu, Anda nyoblos. Enggak lah, itu paus dipilih oleh ini ya, Dewan Kardinal gitu. Kalau tidak salah itu ada istilah namanya konklav ya, proses pemilihan paus itu, Bib. Betul. Jadi begitu misal paus yang sebelumnya mengundurkan diri atau meninggal dunia misalnya, seperti itu kan nanti akan ada ya proses konklav itu ya, Bib ya. Di dalam gereja para Vatikan. Dewan Kardinal itu. Kemudian saya pernah tuh waktu ke Vatikan tuh sama Romo Markus tuh alhamdulillah kesempatan masuk ke ruangan tempat konklav itu, Bib. Oke. Lupa nama Berarti ruangannya. itu cuma dipakai pas pemilihan paus doang ya? Iya, tapi ada beberapa momen itu bisa dibuka, Bib. Mungkin untuk peziarah. Iya, cuman kalau itu saya pas masuk. Iya, tapi secara fungsi berarti cuma kalau ada paus yang mengundurkan diri atau meninggal untuk konklav itu. Dan nanti kan ada keluar asap ya, Bib. Ada warna putih dan ada warna hitam juga kan. Kalau hitam berarti kan belum terpilih. Belum terpilih. Dan itu sampai terpilih itu kadang berhari-hari kan ya. Bahkan kan sampai umat-umat itu kan nunggu di halaman Basilika Santo Petrus kan, nunggu asapnya udah. Iya. Udah putih enggak ya? Iya, karena kehadiran paus itu kan sangat dinantikan ya, Bib. Iya, pastilah bagi umat Katolik. Apalagi Katolik itu kan hierarki sekali ya. Paus sebagai pemimpin tertinggi bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Makanya paus itu sebenarnya pemimpin dengan umat terbesar di dunia. Betul. Iya kan? 1,3 miliar. Iya, mana ada pemimpin negara sebesar itu kan. Jadi sebenarnya paus itu, makanya kita respect banget dengan kesederhanaannya, respect banget dengan ketegasannya dalam keberpihakannya pada Palestina, karena suara beliau itu mewakili suara miliaran orang Katolik di seluruh dunia. Dan Vatikan itu kan juga menjadi observer PBB ya, Bib ya. Barangkali kan kalau dari paus terus bersuara kan mana tahu bisa timbul perdamaian lah. Dan saya inilah sama Paus Fransiskus ini saya tuh optimis. Karena memang betul-betul seorang yang humanis dan kehumanisannya itu tidak tiba-tiba ditunjukkan ketika beliau jadi paus. Dari dulu memang dikenal sebagai seorang progresif banget. Dari Reza di Bekasi. Bib, saya awam. Lagi ada momen paus ke Indonesia. Kalau dari sisi Islam yang ditokohkan seperti paus itu siapa ya? Nah, ini menarik. Kalau di Islam itu tidak ada hierarki seperti dalam tradisi kekatolikan. Karena itu setiap ulama itu memiliki umatnya sendiri-sendiri. Namun kalau dalam dalam riset
yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab setiap tahun untuk memilih tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, di tahun 2023 itu Habib Umar bin Hafid menjadi tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Jadi beliau yang dianggap paling memberi dan memiliki pengaruh terhadap umat Islam di dunia. Tahun depan siapa tahu Habib Jafar. Mustahil ya. Tapi di Indonesia banyak. Biasanya ketua umum PBNU, ketua PP Muhammadiyah, kemudian Presiden Indonesia biasanya termasuk muslim yang paling berpengaruh. Dan itu bukan hanya dari satu golongan, tapi berbagai golongan muslim di dunia. Itu ada aja yang terpilih sebagai orang-orang yang berpengaruh. Mereka biasanya memilih 500 muslim paling berpengaruh dari seluruh golongan dan dari seluruh latar belakang. Dari olahragawan, dari seniman, dari berbagai latar belakang itu dipilih mana yang paling berpengaruh. Dan Indonesia rata-rata setiap tahun menyumbang lebih dari 10 nama sebagai tokoh muslim paling berpengaruh dalam aspek filantropi misalnya. Bisa lah Habib tahun depan ya. Kan 10 Bib, punya satu peluang. Iya, agak susah tapi ya. Lagian itu biasanya yang udah memiliki pengaruh yang besar dan lama terpilihnya. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk saya nih. Lucu nih. Putri dari Bekasi. Bim, kalau kita gak percaya Tuhan tapi sakaratul maut doanya ke siapa? Wah, di luar kendali saya tuh. Iya. Ke botol Yakul. Botol Yakul. Doanya ke botol Yakul. Kalau enggak doanya ke Wikipedia. Doa ke Wikipedia tuh. Jadi itulah mengapa kemudian seringkali dalam sabda-sabdanya Nabi Muhammad itu menekankan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Namun bagi orang yang tidak mengalami kiamat besar, maka dia akan mengalami kiamat kecil, yaitu kematian bagi dirinya. Mengapa? Karena seharusnya kematian itu, kata Nabi Muhammad, menjadi nasihat terbaik bagi kita untuk selalu memperbaiki iman kita dan ketakwaan kita. Karena bayangan itu yang seharusnya membuat kita bahwa kamu bisa licik di dunia, tapi nanti di akhirat yang maha adil akan mengadili kamu secara seadil-adilnya. Sehingga seharusnya itu yang membuat kita menjadi pribadi yang bukan hanya lebih beriman, tapi lebih baik setiap harinya. Karena kita tahu akan ada pengadilan yang sejati kelak di akhirat. Makanya seharusnya kematian itu menggiring orang untuk menjadi pribadi yang paling tidak serius dalam hidup. Dan ujungnya ya sebagai seorang yang beriman adalah menjadi pribadi yang beriman. Karena kita tahu bahwa dunia ini hanyalah salah satu dari dunia-dunia yang diciptakan oleh Allah. Dulunya ada dunia rahim kita, ada dunia ruh, dan nantinya akan ada dunia akhirat. Dan ini ada lanjutannya dia. Oh enggak, ini dari Deris di Ciamis. Bib, gue kan banyak dosa, terus gue pindah agama dan masuk lagi Islam biar reset pahala, bisa nggak Bib gitu? Reset pahala ya. Kayak HP aja Bib. Iya, Anda shutdown aja hidup Anda tuh, biar beb mati. Jadi gini, salah satu dosa besar itu adalah putus asa dari ampunan Allah. Karena itu seberapa besar pun dosa kita, sekali tobat semua dosa itu hilang. Yang menutup pintu tobat itu hanyalah dua. Yaitu pertama adalah kabar-kabar, bisikan-bisikan dari setan yang seolah-olah menyebarkan hoax kepada kita bahwa dosa kalau terlalu besar itu tidak bisa terampuni. Dan yang kedua itu adalah keputusasaan dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita akhirnya merasa kita gak bisa tobat. Jadi kita mau seberapa besar dan seberapa sering berdosa, sekali tobat hilang semua dosa itu. Dan kalau mengulangi lagi, tobat lagi, hilang lagi. Begitu 1.000.000 kali, 1 miliar kali tetap Allah menerima tobat kita, asalkan kita tidak mempermainkan tobat itu. Nah, begitu juga dalam hal ini. Kalau kita mempermainkan agama, maka tentu itu sesuatu yang tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kalau benar-benar mencari, itu disebut sebagai ahlul fitrah. Yaitu orang yang bersetia pada kesucian. Yang kalaupun kita belum sempat masuk Islam, tapi mati sebagai pencari yang belum menemukan Islam sebagai kebenaran, maka kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi,
bahkan Islam aja itu kata kerja bukan kata benda. Artinya ketika kita Islam, kita harus terus bekerja untuk menjadi muslim yang baik, meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Nggak bisa tuh, wah saya udah Islam tenang nih pasti masuk surga, nggak bisa. Harus bekerja. Makanya Islam itu kata kerja bukan kata benda. Nah, oke, itu aja tuh pertanyaan-pertanyaan dari WA, Dewi. Seru banget ya, Bib ya. Seru banget obrolannya. Makasih juga kamu udah mau main ke Warung Madura Swasta aku. Dan satu lagi nih, sebenarnya tanpa sepengetahuan semua yang ada di sini, aku sudah nyiapin surprise. Apa, Bib? Kan dari tadi kita ngobrolin paus. Sebenarnya paus sudah datang. Ini nggak ada yang tahu nih kan? Nih, sebenarnya ada paus. Nggak ada lah. Yaudah Dewi, aku mau jualan lagi ya. Kamu kalau mau nongkrong dulu di sini terserah lah. Oke, siap. Siap ya. Sampai jumpa lagi ya. Kalau ya, ketemu paus lagi, salam hormat dari saya. Oke, siap, Bib. Siap. Ya, Bib. Keasikan ngobrol jadi lupa berdagang kita nih.